Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Nugraha Rizkiansyah di channel ANR Farm. Kawan-kawan semuanya penghobi lebah, trigona, apis cerana, apis dorsata, untuk pengangguran ya, penghobi penanam anggur, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelimpahan rezeki, kelancaran dalam aktivitas apapun ya, dalam aktivitas pekerjaannya, hobi dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba evaluasi koloni lebah hitam saya yang kemarin lemah ya. Dan kita coba donorkan sel telur pekerja dan sel telur ratu yang kurang lebih sebulan ke belakang ya. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan atau ke topik evaluasi, jangan lupa like, komen, subscribe channel saya agar saya semakin bersemangat ya untuk mengonten atau berbagi pengalaman di dalam hal seperti dalam budidaya lebah trigona dan pengangguran ya, penanaman anggur. Nah, untuk video kali ini kita langsung saja kita cek lebah yang kemarin kita donorkan ya. Nah, untuk pendonoran sebetulnya koloni ini sudah 2 kali saya donor sel telur ya, sel telur ratu dan sel telur pekerja. Nah, yang pertama itu setelah kita cek kurang lebih 1 minggu ke belakang, si sel telur ratu itu tidak menetas ya. Cuman si koloni sudah agak membaik dengan identifikasinya dengan melihat si corongnya itu sudah mulai terbuka kembali dan lebar ya. Langsung saya kita lihat nih. Nah, ini salah satu bukti ataupun recovery ya, membaiknya si koloni ini dengan identifikasinya seperti ini. Nah, si corong keluar masuk si lebahnya itu sudah mulai terbuka. Nah, alhamdulillahnya lebah pekerja yang kemarin kita donorkan itu bukan lebah kerja, tapi sel telur lebah pekerja itu menetas ya, dengan dilihatnya semakin banyaknya para pekerja yang aktif gitu mengambil nektar dan membuat sarang ya. Kemarin yang kita donorkan itu cuman 1 baris ya untuk sel telur pekerjanya, dan sel telur ratunya cuma 1 ya. Kemungkinan sel telur ratunya itu kita waktu pengambilan itu kurang memperhatikan, jadi agak sedikit cacat gitu si telurnya. Jadi kemungkinan besar atau kemungkinan kecil untuk bisa menetas ya. Nah, kemarin sekitar seminggu ke belakang kita donorkan lagi sel telur pekerja dan sel telur ratu ya. Nah, begini kondisi corongnya. Ada si lebah pekerja mulai beraktivitas kembali ya. Salah satu indikasi bahwa si koloni ini mulai sehat lagi. Mudah-mudahan ya dengan disuplai sel telur ratu lagi, si sel telur ratu itu bisa menetas ya. Yang kemarin saya kasih dua sel telur ya. Nah, kenapa saya cuman donor sel terus saja ya, dengan cara tidak memindahkan si kotak ini ke kotak koloni yang lebih super ya, karena saya tidak mau mengambil resiko ya. Resikonya tinggi kalau misalkan ini ditukar tempat dengan koloni yang super. Soalnya ada pemulihan kembali itu lumayan agak lama gitu.
apalagi sel telurnya sudah didonorkan gitu. Nah, ini salah satu indikasi bahwa si koloni itu membaik dengan terbukanya corong ya, semakin lebar. Nah, si aktivitas lebahnya pun sudah mulai aktif kembali. Alhamdulillah ya, dari segi perbaikan mungkin agak sedikit membaik gitu. Beda halnya dengan temannya ya, ini yang masih satu daerah kita ambil dari daerah Pangandaran kemarin tuh, si corongnya itu bagus lebar gitu. Ini menandakan si koloni ini sehat ya, regenerasi si koloni itu terjadi gitu. Kalau misalkan koloni lemah itu diakibatkan bisa dari dia kekurangan vegetasi, kekurangan makanan, sehingga dia bisa secepat gitu. Apalagi sang ratunya itu si ratunya itu mati. Nah, pasti si koloni itu pasti akan menyusut drastis ya. Nah, kemarin kita coba dengan mendonorkan sel telur ratu dan sel telur pekerja. Nah, di sini pekerjanya lumayan banyak ya. Mungkin masih ada ratusan gitu. Kalau kita perhatikan, dibantu dengan menetasnya sel telur pekerja yang kita donor pertama. Ya, begitulah lika-liku ya kita berbudidaya lebah trigona, khususnya untuk lebah trigona itama itu memang dia agak sulit untuk beradaptasi di tempat yang kita sediakan ya, apalagi di daerah yang misalkan dekat dengan pemukiman warga ataupun di perkotaan. Itu sangat lebih baik tidak dianjurkan ya, sebelum koloni itu, koloni walaupun super pasti bisa punah gitu. Karena dalam kondisi itu banyak faktor ya yang menyebabkan si koloni itu sampai mati ataupun punah. Bisa dari predator gitu. Tetapi kalau misalkan, kalau hemat saya lebih penting itu kalau lebih fatal itu si vegetasi, sumber makan dia itu kurang. Karena kan lebah trigona itu dia membutuhkan 3 unsur vegetasi. Yang pertama itu dari nektar ya, sama seperti lebah yang lain seperti apis cerana ataupun lebah apis dorsata ya, nalipera gitu. Tetapi si lebah trigona ini butuh getah ya, butuh resin untuk membangun si rumahnya, untuk membangun pot-pot madu yang dia akan simpan ya, untuk cadangan makanan dia. Terus polen ya, kalau polen sama ya, semua lebah pasti membutuhkan polen. Cuman bedanya lebah trigona itu tidak bisa membuat sarang dengan tubuhnya. Kalau misalkan lebah apis cerana itu membuat lilin itu kan dia mengubah nektar ataupun polen yang dia makan ya, wallahu alam sih itu keajaiban Allah ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia mengubah nektar menjadi lilin gitu, dengan memakan dan mengeluarkan dari badannya ya. Sangat subhanallah ya, masya Allah sekali. Nah, tetapi kalau lebah trigona itu dia membutuhkan resin, hanya bukan sekedar nektar dan polen saja. Nah, mungkin itu penyebab koloni bisa melemah gitu, karena kekurangan faktor tersebut. Dari 3 hal tersebut bisa juga kekurangan, misalkan kekurangan resin juga itu bermasalah gitu. Nah, jadi inti pembahasannya yaitu
kita berbudidaya itu bukan hanya cukup bisa membeli saja koloni, tapi bisa juga untuk mengevaluasi langkah-langkah apa saja ya, bukan hanya sekedar kita beli lalu simpan di tempat, kecuali memang kondisi alamnya itu mendukung ya, dengan tidak cuma menyediakan tempat lahan langsung kita biarkan begitu saja, tetapi butuh treatment khusus ya, seperti yang saya lakukan itu mendonorkan sel telur dan sel ratu, karena saya sayang dengan koloni saya. Dan koloni saya itu ya koloni Trigona itama itu kan tidak murah gitu, lumayan ratusan ribu, bahkan sampai jutaan ya, di atas 1 juta, bahkan ada yang jual sampai 2 juta gitu, untuk kualitas yang mungkin berbeda dari segi supernya atau tidaknya koloni tersebut. Nah, dengan tahu ilmu cara bagaimana bisa menanggulangi ketika lebah kita itu sakit. Nah, kita harus berani training errornya ya. Semua butuh pengalaman, bukan hanya punya modal, tetapi harus dengan perhitungan ya. Apalagi mungkin kedepannya itu bisa dibuat untuk usaha gitu, sumber rezeki, sumber penghidupan untuk keluarga. Jadi jangan sembrono ya untuk berbudidaya dalam hal apapun ya. Mungkin ini seperti contoh yang koloni yang kemarin kita ngambil sel telur itu dari koloni yang ini ya, koloni utama saya yang sudah lama ya, sekitar 1 tahun ya. 1 tahun saya pelihara, alhamdulillah masih bertahan. Ini sel telurnya di sini belum naik topping ya, belum naik, alhamdulillah masih aman. Nah, sekarang kondisi di tempat budidaya kami itu sumber vegetasi emang lagi lemah ya. Soalnya mengapa bisa lemah kalau di alam ya, jadi kemarin penyebabnya itu si kekeringan ya, karena beberapa bulan kemarin di 2023 itu sempat kemarau agak panjang. Jadi khususnya di tanaman kaliandra ya, kaliandra pagoda itu, dia si batang yang membawa bunga itu mengering. Nah, jadi pas sekarang musim hujan itu meriset ulang, jadi tanaman-tanaman baru lagi membawa pucuk-pucuk baru gitu, batang-batang baru. Jadi butuh agak sedikit lama untuk untuk si bunga-bunga itu banyak kembali. Nah, begitu kalau di alam ya, beda dengan vegetasi buatan ya, seperti kita menanam AMP. Mungkin kalau AMP itu bisa bertahan ya, tiap tahun itu berbunga terus menerus. Cuman dari segi rasa mungkin kaliandra pagoda itu lebih nikmat ya untuk rasa dari madunya tersebut, tidak asam-asam seger gitu. Beda dengan pure murni AMP. Tetapi mungkin kalau kita di alam itu kan mereka bebas ya untuk mengambil nektar dari bunga apa saja, mengilah. Jadi kandungan si madunya itu bahkan mungkin lebih besar gitu kalau misalkan multiflora. Cuman tergantung juga si lebahnya itu bisa mau ngambil nektar apa gitu. Kalau di sini lagi musim kaliandra ya, kalau di tempat saya ini di Ciamis, dia bakal mengambil kaliandra itu udah diidentifikasinya dengan warna madunya ya.
madunya itu kuning kehijauan, jadi kuning muda ya, kayak stabilo gitu warnanya. Nah kemarin kita musim bunga durian, jadi si bunga durian itu sangat manis ya ininya, si nektarnya, jadi tidak ada asam-asamnya. Nah kemarin waktu mulai musim kemarau itu alhamdulillah ya, seperti yang saya punya ini, yang di belakang saya ada pohon durian ya, itu sekarang lagi panen ya, yang mulai panen kita ambilkan. Kemarin si trigona saya mungkin ke situ ya mengambil makanannya, ambil nektarnya, jadi si nektarnya itu sangat manis gitu, beda dengan kaliandra. Kalau kaliandra masih agak sedikit asam ya. Dan untuk masalah vegetasi di musim hujan itu ya, si nektarnya juga si kandungan airnya pasti tinggi, jadi pas kita panen itu dia agak sedikit menguap ya, menguap di pot madunya itu tidak full, jadi dia mengekstraksi sendiri ya. Kalau misalkan pot madu alaminya itu mengekstraksi atau mengekstraksi si si nektar tersebut. Jadi si nektar tersebut di potnya itu tidak full karena sudah menguap ya sebagian. Ya mungkin itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, untuk khususnya untuk penghobi lebah Trigona Itama ya, karena yang saya bahas Trigona Itama di tempat budidaya saya ya, ini di daerah Sinangkasih, Ciamis, Jawa Barat ya. Video kali ini mungkin sekian dulu, nanti kita akan evaluasi lagi, mungkin 1 bulan ke depan kita akan coba lihat, cek lebah ini bisa berhasil atau tidak ya berkembang. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel saya, agar channel saya bisa berkembang ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembudidaya lebah Trigona.